Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peternak kambing di seluruh Indonesia. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pertanyaan dari salah satu subscriber, apakah metode silase atau fermentasi itu tidak cocok diterapkan untuk teman-teman yang bergerak di bidang breeding. Maka melalui video ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sebenarnya seperti ini teman-teman. Metode silase atau fermentasi itu adalah sebuah metode untuk mengawetkan pakan ya. Kalau silase itu dengan sistem kedap udara, kemudian tanpa tambahan probiotik. Yang penting kita ngatur kadar airnya saja, tidak lebih dari 45%. Jadi kadar air yang menentukan silase itu berhasil atau enggak itu seperti mamel gitu teman-teman. Itu insya Allah nanti akan berhasil. Jadi kalau pakannya itu basah, nanti kita tinggal tambah bahan kering, misalkan pakcong. Itu kalau pakcong kan kadar airnya tinggi, jadi untuk mensiasati agar silasenya itu berhasil, kita tambahkan bahan kering seperti kangkung, titan kedelai dan lain-lain, supaya kadar airnya berkurang. Yaitu salah satu kunci daripada metode silase. Kemudian untuk metode fermentasi kurang lebih sama, cuma di metode fermentasi ini itu menggunakan tambahan probiotik ya. Probiotik E4 atau apa saja yang dijual di pasaran banyak ya jenisnya. Jadi kalau fermentasi itu bedanya di situ saja. Fermentasi sama silase itu bedanya adalah menggunakan probiotik atau tidak menggunakan probiotik ya. Kalau saya lebih senang menggunakan metode silase ya, karena kalau fermentasi itu menurut saya kalau kita bukanya terlalu cepat itu biasanya kalau 1 sampai 3 hari pertama itu biasanya panas sekali, jadi nggak bisa dikasihkan ke kambing. Tetapi kalau metode silase, meskipun kita baru nyimpen kemarin, kemudian hari ini kita buka, itu tetap aman-aman saja. Tapi kalau metode fermentasi biasanya panas teman-teman. Kalau masih hari-hari pertama, hari kedua, ketiga itu masih panas. Jadi kalau dikasihkan kambing itu juga bahaya kalau masih baru ya penyimpanannya. Jadi untuk metode silase itu kelebihannya adalah masa simpannya nggak perlu lama-lama ya, 1 hari pun sudah bisa disajikan. Tapi sebenarnya lebih lama lebih bagus karena nanti tingkat kematangannya juga beda. Sedangkan fermentasi kalau masih hari-hari awal itu biasanya masih panas, dan itu sangat bahaya. Kalau dalam keadaan masih panas kita sajikan ke ternak, biasanya mencret ya. Itu sudah pernah saya alami dulu ya. Makanya saya menyimpulkan enak menggunakan metode silase. Kemudian apakah metode silase dan fermentasi ini tidak cocok untuk breeding? Ya. Jawabannya adalah karena itu hanya sebuah metode penyimpanan pakan. Jawabannya adalah sangat cocok, terutama jika diterapkan kepada peternak-peternak yang seperti saya ini, jumlah kambingnya di atas 50 ekor. Jadi kalau kita ngarit tiap hari juga capek ya. Jadi kita biasanya buat pakan itu 3 hari sekali, 2 hari sekali, itu untuk persediaan ya.
Dan ini buktinya ya, tiap hari saya menggunakan silase, kambing saya aman-aman saja. Yang perlu dicermati adalah komposisi dari pakan itu sendiri ya. Jadi yang mempengaruhi keberhasilannya itu bukan metodenya, tapi komposisinya itu. Kalau kita salah dalam meramu komposisi pakan untuk ternak kita, nanti juga bahaya. Kadang kita lihat teman-teman ada yang pakai gedebok, ada yang pakai apa itu, yang bahan-bahan yang memiliki nutrisi yang rendah. Nah, itu yang bahaya seperti itu ya. Bahan-bahan yang memiliki nutrisi yang rendah dibuat fermentasi seakan-akan nanti kambingnya mau makan dengan lahap, padahal itu bahaya sekali. Karena apa? Nutrisinya daripada gedebok itu sangat rendah. Jadi kalau kita paksakan kambing kita untuk memakannya, ya nanti akan berdampak buruk pada kambing itu sendiri. Jadi kalau kita mau membuat silase atau fermentasi, itu yang perlu diperhatikan adalah komposisinya. Komposisi tersebut mengandung serat, mengandung protein, mengandung karbohidrat ya. Jadi ketiga unsur itu kalau bisa terpenuhi supaya nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak kita tercukupi. Jadi kebanyakan yang membuat orang-orang trauma sama silase dan fermentasi itu adalah karena dia salah mengaplikasikan metode tersebut. Mungkin teman-teman banyak yang melihat kambing makan gedebok terus ikut-ikutan bikin silase, bikin fermentasi dengan bahan gedebok. Kemudian kambingnya banyak yang bermasalah. Ya jelas bermasalah. Kenapa? Karena bahan yang digunakan adalah bahan yang tidak memiliki kandungan nutrisi yang tepat yang dibutuhkan oleh kambing kita. Coba teman-teman sedikit belajar nanti tentang bahan-bahan pakan apa saja yang mengandung karbohidrat, bahan pakan apa saja yang mengandung serat, mengandung protein ya, supaya nanti ketika teman-teman meramu sebuah pakan itu bisa menjadikan pakan yang komplit fit ya. Jadi di dalam pakan tersebut sudah terkandung serat, karbohidrat sama protein sehingga kambing kita bisa tumbuh dengan baik ya. Ini tiap hari saya sudah buktikan. Saya tiap hari menggunakan metode silase dan bisa teman-teman lihat di video ini. Jadi teman-teman bisa lihat di video saya ini, tiap hari saya ngasih pakan seperti ini. Ada nutrisi seratnya, ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya. Serat kita ambil dari rumput pakcong, kemudian karbohidrat kita ambil dari ubi cilembu, kemudian protein kita ambil dari jagung ya. Jagung itu juga mengandung protein sama karbohidrat ya. Begitu juga cilembu ya, tapi kandungan karbohidratnya lebih tinggi ya daripada proteinnya. Jadi dalam satu komposisi pakan itu sudah mengandung 3 unsur tadi, serat, karbohidrat, dan protein. Dan teman-teman juga bisa lihat kambing-kambing di kandang saya ya, untuk kadar gemuknya sudah lumayan cukup. Kemudian anakan-anakannya juga tumbuh dengan sehat ya. Itu menandakan bahwa pakan yang kita sajikan tiap hari itu nutrisinya sudah terpenuhi. Beda dengan saya ketika awal-awal beternak dulu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Itu di awal-awal saya memulai usaha ternak ini banyak kambing yang mati, banyak kambing yang keguguran, banyak kambing yang kena penyakit. Setelah saya amati dan pelajari, ternyata salah satu penyebabnya itu adalah karena pakan yang saya berikan itu ngasal ya.
Jadi waktu itu pakan yang saya berikan cuma rumput pakcong aja tiap hari, sehingga menyebabkan kambing saya itu kekurangan nutrisi, padahal pakcong itu cuma mengandung sumber serat, sedangkan kambing itu juga butuh karbohidrat, butuh protein. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kambing-kambing saya pada waktu itu banyak yang keguguran, banyak yang mati ya di awal-awal sekitar 2 tahun yang lalu ya. Jadi belajar dari pengalaman tersebut, saya mencoba meramu pakan yang tepat untuk kambing saya, dan alhamdulillah hampir beberapa tahun belakangan ini tingkat kematian yang ada di kandang saya itu menurun. Akhirnya kita menemukan metode yang tepat ya tentang cara membuat komposisi pakan, dan akhirnya alhamdulillah sudah beberapa tahun belakangan ini ya, sekitar 1 tahun lebih lah, belajar dari yang pengalaman-pengalaman yang lalu, tingkat kematian yang ada di kandang saya itu sangat sedikit ya, hampir tidak ada yang mati ya, hampir tidak ada yang mati, hampir tidak ada yang keguguran. Karena apa? Karena pakan yang kita sajikan ini sudah memenuhi syarat ya untuk pertumbuhan kambing. Jadi teman-teman, kalau mau membuat silase atau fermentasi, silakan konsultasi dulu kepada peternak-peternak senior. Jangan hanya melihat satu sisi saja, jangan hanya melihat gedebok saja, jangan melihat damen saja yang dicoper kemudian dikasihkan ke kambing. Jangan hanya melihat itu saja. Itu mungkin bisa teman-teman, tapi harus dicampur dengan bahan-bahan yang memiliki nutrisi yang tinggi supaya komposisi pakannya itu tepat. Tapi kalau saran saya, teman-teman nggak usah pakai gedebok, nggak usah pakai damen, karena itu nutrisinya rendah teman-teman, kasihan kambingnya. Jadi umumnya kambing itu ya makan rumput, makan singkong, makan rambanan ya, kita pakai bahan-bahan yang pada umumnya saja lah. Jangan pakai bahan-bahan yang memang tidak biasa dimakan sama kambing, karena sebenarnya kambing itu punya sensor sendiri teman-teman. Jadi ketika melihat makanan yang ada di depannya, dia akan memiliki sensor, ini makanan itu ada nutrisinya atau enggak. Kalau makanan ini mengandung nutrisi yang dibutuhkan sama kambing, dia akan mau makan dengan lahap. Tetapi ketika makanan tersebut tidak mengandung nutrisi, biasanya tidak dimakan sama kambing kita. Nanti teman-teman coba praktekkan saja. Teman-teman kambingnya kasih makan rambanan daun singkong misalkan, kemudian yang satunya dikasih makanan gedebok, kira-kira mau makan apa? Mau makan yang mana? Mau makan daun singkongnya atau makan gedeboknya? Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kambing kita itu sebenarnya sudah bisa memilih dengan sendirinya. Jadi teman-teman kalau mau membuat pakan fermentasi silahkan konsultasi, bisa ke saya atau ke peternak-peternak yang lain. Demikian sharing saya pada siang hari ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.